بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah kajian Majelis Ta'lim Al-Fath, guys, dalam kajian rutin serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kajian terkait dengan Tibbun Nabawi dan pembahasannya pun adalah pembahasan di luar kasus, yaitu medis. Ya, kita akan bahas kasus non medis. Nah, kasus non medis dan masalah penyakit, kadang ada penyakit fisik dan ada penyakit psikis. Nah, dan dua-duanya, fisik dan psikis ini juga bisa dipengaruhi oleh, yaitu faktor medis, juga bisa non medis. Berikutnya kita akan mengkaji dengan kajian yang ringkas terkait dengan kasus non medis. Nah, seperti Tibbun Nabawi ini disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah, yang sebenarnya Tibbun Nabawi bukan keluar dari lisannya Nabi SAW, tapi para ulama mensaripatikan pengobatan-pengobatan yang ada di dalam Al-Quran, juga ada di dalam hadis yang terkait dengan ilmu kesehatan, ilmu pengobatan. Mereka rangkum, kemudian mereka jadikan konsep dalam ilmu pengobatan. Dan Tibbun Nabawi disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah tentunya dengan sanad yang sahih. Nah, maka kata beliau, laisa kasairit tibb, dia tidaklah seperti ilmu pengobatan manapun juga. Tidak seperti ilmu pengobatan manapun juga. Nah, kenapa? Karena dia bersumber dari wahyu yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk Tibbun Nabawi menjelaskan kasus pengobatan yang karena didampakkan oleh kasus
medis atau non medis. Contoh seperti kasus gigitan hewan, ya, gigitan hewan seperti kalajengking. Nabi mengajarkan dengan caranya yang diajarkan Nabi SAW untuk melakukan kompres atau bisa merendam dengan air dingin yang sudah dicampur dengan garam. Dan kemudian Nabi SAW memegang daerah sengatannya sambil meruqyah hingga nyerinya hilang dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini pada terapi ini terkumpul dua jenis terapi, tabi'iyah dan ilahiyah terkumpul. Tabi'iyah dengan air dingin dan garam untuk mendinginkan sifat racun, dan garam untuk mengisap racun. Dan ilahiyah dengan ruqyah. Nah, juga cara Nabi SAW termasuk tibun nabawi adalah ketika kita membentengi anak-anak kita dari ain, ya, dengan memegang kepala anak kita yang belum bisa membaca, membentengi sendiri. Jika anaknya laki-laki, u'iduka, perempuan, u'iduki. Jika dua anak, laki atau perempuan, ya, u'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya, ini rahmatullah jami'an. Kemudian dari sini kita paham bahwasanya Nabi mengajarkan sebenarnya agar anak kita dijauhkan dari gangguan-gangguan jin. Bukan hanya jin, tapi juga hayawan atau gangguan manusia yang mendatangkan malapetaka melalui pandangan mata mereka atau perbuatan mereka. Juga subhanallah, di antaranya ada kasus non medis, ya, seperti sihir, ya, seperti kesurupan, ya, juga seperti yang terdampak ain. Ini yang perlu kita bahas. Dan Nabi SAW menjelaskan, Nabi SAW perhatian, ya, dan dalam kaidah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan umatnya celaka. Sesuatu yang membuat umatnya bakal terjatuh dalam malapetaka atau celaka, maka Allah akan jelaskan. Nah, melalui firman-Nya atau melalui lisannya Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Kasus non medis, pertama kita harus beriman bahwasanya jin itu ada. Kita beriman bahwasanya sihir itu ada. Nah, lafaz tentang sihir, ya, lafaz tentang sihir di dalam Al-Qur'an disebutkan yaitu sekitar 120 kali. Nah, adapun lafaz tentang jin di dalam Al-Qur'an disebutkan sekitar 60 kali. Nah, ya, ini menunjukkan di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan umatnya dalam kejahilan sehingga terjerumus dalam malapetaka, ya, yang akhirnya mencelakakan diri mereka karena kita nggak punya benteng. Kita harus beriman bahwasanya jin ada dan termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan asalnya jin nggak nampak. Asalnya jin tidaklah nampak, ya. Maka jika mereka nampak, berarti apa? Mereka sudah masuk ke alam kita, ya. Sekarang mereka masuk ke alam kita. Oleh karena itu, gak heran jin yang sudah menampakkan diri, berarti mereka bisa ditangkap, mereka bisa dipukul, mereka bisa dibunuh. Subhanallah. Ini diantaranya yang dilakukan Nabi SAW ketika memerintah Khalid bin Walid ketika menghancurkan satu patung, dan Nabi memerintahkan beliau untuk memenggal jin perempuan ini. Dan kemudian ketika ditebas dengan pedang, ternyata jin itu mati. Karena apa? Mereka nampak di alam manusia, bukan di alam bawah sadar, tapi alam sadar. Nah, begitu pula Nabi SAW, ya, Nabi SAW ketika malam salat, ya, di Masjid Nabawi, ya, waktu itu ada jin
ya, yang sedang lewat di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memegangnya. Nabi memegangnya dan mencekik lehernya. Sampai kata Nabi SAW, Nabi merasakan itu lidahnya jin ini yang menjulur ke tangannya Nabi SAW. Nah, dan Nabi SAW ingin jin ini diikat di tiang Masjid Nabawi hingga waktu subuh, ya, dan biar sahabat yang lainnya menyaksikan bahwasanya jin wujudnya seperti ini dan mereka bisa ditangkap. Tapi Nabi SAW mengingat firman-Nya, mengingat doanya Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kekuasaan. Ya Allah, berikan aku kerajaan, ya, kekuasaan yang tidak dimiliki orang-orang setelahku. Kemudian mengingat doanya Nabi Sulaiman ini, dilepaskanlah jin tersebut. Ya, ini rahimahumullah jami'an. Mereka memberikan athar, ya, sihir jin ke dalam tubuh kita memberikan athar, dampak. Bahkan bisa menimbulkan dampak diantaranya apa? Dampak penyakit medis, ya, dampak penyakit medis. Nah, bisa menimbulkan. Nah, oleh karena itu, terkadang sebagian orang mengalami masalah seperti kanker. Ternyata kanker tersebut adalah dampak dari sihir. Sebagian orang mengalami stroke, ternyata adalah kiriman. Nah, dan Nabi SAW sendiri juga demikian. Nabi SAW juga pernah terdampak sihir, sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Aisyah berkata, kana Nabi SAW yatakhayyal. Dahulu Nabi SAW ya yatakhayyal, ya, seperti berkhayal mendatangi para istrinya, 9 istrinya. Ternyata pengakuan para istrinya, Nabi SAW tidak pernah mendatangi para istrinya. Nah, ini sihir apa? Al-khayali. Sihir al-khayali, dan Nabi SAW merasakan dampak ini sekitar 6 bulan. Kemudian Nabi SAW disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ditampakkan masalah dia. Kemudian dikirimlah 2 malaikat. Satu malaikat ada di kaki, satu malaikat ada di kepala. Kemudian malaikat yang ada di kepala berkata kepada malaikat yang ada di kaki, hadza rajul madbub. Laki-laki ini, ya, sakit atau kena sihir. Kemudian mantobba. Malaikat yang di kaki bertanya, siapa yang menyihir? Kemudian kata malaikat yang di kepala, yang nyihir adalah Labid bin A'sam, laki-laki dari Yahudi. Dan kemudian disebutkan bukhul, tali ikatan sihirnya adalah di Bi'r Dharwan, di sumur Dharwan, sumurnya Bani Zuraiq, ya, sumurnya orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW mengirimkan para sahabatnya, beberapa sahabatnya, untuk mengambil tali ikatan sihir tersebut. Dan setelah didapatkan, ternyata isinya adalah yaitu beberapa helai rambut Rasulullah SAW dan sisirnya, gigi dari sisir Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan apa? Athar untuk digunakan sihir perantaranya adalah seperti bagian fisik, ya, atau bisa pakaian, atau bisa foto dan lain sebagainya dari orang atau target yang disihir. Nah, kemudian turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian tali ikatan sihir tersebut diruqyah. Setelah diruqyah dibuang. Dan di sini untuk ketika menjumpai buhul sihir, jangan dibakar. Ya. Di sini menunjukkan di antara bimbingannya apa? Cukup dibuang atau bisa ditanam di tanah. Nah, wallahu alam bisawab. Ini solusi. Jika masalah non medisnya adalah masalah sihir, berarti pengobatan pertama yang bakal sangat manjur bagi orang yang terdampak sihir adalah dengan mencari buhulnya.
jangan mencari buhulnya, ya. Kalau sudah dapat buhulnya, diruqyah kemudian dibuang. Nah, diruqyah kemudian dibuang. Wallahu alam bissawab. Untuk mencari buhulnya ada juga di antara caranya, yaitu apa? Anda berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditampakkan buhulnya. Baik ditampakkan melalui mimpi, ya, karena mimpi yang baik adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ditampakkan yaitu melalui apa? Isyarat-isyarat dari orang sekitarnya. Nah, Allah tampakkan begitu saja di mana letak buhulnya. Nah, maka itu termasuk solusi yang paling cepat. Nah, kemudian kalau ternyata kita nggak ada yang tahu buhulnya, ya, maka yang kita lakukan adalah meruqyah dia sampai sembuh. Meruqyah dia sampai sembuh, ya. Sihir ini adalah perkara yang mematikan, ya, bisa membunuh orang, ya. Pernah kami dapati ketika meruqyah seorang ibu-ibu yang terdampak kanker payudara, ya, yang sudah berobat bertahun-tahun ternyata nggak ada perbaikan. Ternyata ujung-ujungnya dia adalah terdampak sihir, dan ujung-ujungnya yang diinginkan dari dukun tukang sihir adalah harta bayaran dari orang yang meminta si fulan ini target untuk disihir. Nah, nasallallahu al-afiyah. Sihir ini, ya, sihir ini ada sihir yang dibagi menjadi dua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, khayali dan bukan khayali. Khayali itu hanya khayalan, seperti yang dialami Nabi SAW. Dan ada sihir yang menimbulkan penyakit fisik. Sihir yang menimbulkan penyakit fisik. Nah, juga sihir ini, ya, dengan berbagai macam cara mereka, ya, para dukun dengan ilmu mereka, ada dengan cara diantaranya dengan menggunakan boneka seperti voodoo, ya, ada yang diantaranya dengan marshush, menyiramkan sesuatu di depan rumahnya, ya, seperti menyiramkan air, ya. Ada juga yang model buhulnya ditanam, kadang dilempar di laut, kadang ditanam di dalam kuburan, kadang ditanam di pojok rumah, target sihir. Kadang ada juga yang subhanallah digunakan dengan apa? Masyrub wal ma'kul, ya, melalui makanan minuman. Nah, alhasil itu cara-cara mereka, perantara mereka. Dan kita belajar bukan untuk apa? Belajar ilmu ini bukan untuk belajar sihir, tapi belajar untuk membentengi diri kita dan bagaimana mengobati apa? Orang-orang di sekitar kita yang terdampak sihir. Makanya sihir ini termasuk apa? Kezaliman, karena ujungnya bisa membunuh, mencelakakan. Oleh karena itu, ya, hukumnya tukang sihir, ya, di dunia dia dikisos dan dibunuh, ya. Di akhirat dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak bertaubat. Nah, di dunia dibunuh, di yaumul qiyamah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat, dia mengatakan haddus sahir qatlahum bis-saif. Ya, hukuman tukang sihir di dunia adalah dipenggal, dibunuh. Ini kalau syariat Islam ditegakkan. Kemudian rahimahumullah, bagaimana orang yang terdampak sihir? Apakah dia mati syahid? Ya, orang yang terdampak sihir, ya, dia tidak disebutkan dalam satu hadis pun dia mati syahid. Enggak. Tetapi apa? Dia diberi ajar oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia bersabar. Ya. Yuwaffu as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Mereka akan diberi apa? Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat banyak yang enggak bisa dihitung. Ya, kalau mereka sabar, ini syaratnya. Juga adapun jika orang yang terkena sihir, ya, orang yang terkena sihir, dia ini terdampak pada perutnya, sakit perut, maka bisa masuk mati syahid, ya, bisa masuk mati syahid. Kenapa demikian? Karena dia bisa masuk kategori al-mabtun, ya, kategori al-mabtun, ya, namanya al-mabtun, ya, yaitu apa? Mereka yang meninggal karena sakit perut, termasuk kena sihir,
yang sakit lambungnya, ya, yang kena sihir yang sakit ususnya, maka ini bisa masuk mati syahid. Karena dalam hadis yang lainnya sakit perut umum, bisa kolik abdomen, ya, bisa nyeri perut yang sangat hebat, kemudian dia meninggal, itu sakit perut. Atau sihir bisa masuk kategori sakit perut. Jika yang kena sakit perut, ya, maka dia kategori syahid. Tapi asalnya dia bukan mati syahid, tapi karena sakit perut merupakan dampak yang sangat menyakitkan, sakit perutnya gara-gara sihir, maka dia termasuk mati syahid. Nah, dan alhasil intinya sekali lagi kalau dia kena sihir, dia sabar, bakal masuk, yaitu masuk firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Nah, Allah akan beri dia pahala yang sangat banyak yang nggak bisa dihitung, wallahu alam bisawab. Ini yang pertama, kasus sihir, ya, kasus sihir. Kasus sihir ini, ya, dengan cara awal tadi menemukan buhulnya, doa sama Allah, ya. Yang berikutnya, kalau yang kita sebutkan barusan nggak ada, itu buhul nggak dapet, ya, maka solusinya diruqyah sampai sembuh. Nah, kemudian yang berikutnya, kasus terkait dengan non medis seperti kesurupan. Apa bedanya kesurupan dengan sihir? Ya, kasus kesurupan, ya, bisa jadi karena dampak diri kita sendiri, karena iman kita yang sedang lemah, ya, sehingga hati kita, ya, sangat potensi untuk dimasuki kaum jin, ya, dikuasai oleh mereka ketika iman sedang lemah, ya. Sebab berikutnya, sebab nggak ada kaitan dengan diri kita, ya, tetapi ada kaitan dengan kezaliman jin yang zalim. Misalkan jin pencinta, ya, seorang jin, ya, jin laki-laki cinta dengan perempuan dan masuk begitu saja. Atau bisa jadi kita menzalimi mereka, ya, seperti sebagian orang kencing di lubang di tanah, ya, atau membuang air panas di comberan-comberan misalkan, kemudian mereka marah. Nah, ini termasuk sebab-sebab kesurupan. Dan kesurupan khasnya jin masuk tidak ada orang yang ngirim. Adapun sihir, ya, masuknya jin itu karena ada orang yang ngirim jin tersebut untuk mencelakai diri dia. Wallahu alam bisawab. Dan berikutnya, rahimakumullah, terkait, yaitu kasus yang berikutnya, kasus non medis yang paling sering dan menyebabkan banyak manusia yang meninggal karena kasus ini. Dan mereka nggak merasa bahwasanya banyak orang meninggal karena satu hal ini, yaitu kasus ain. Kasus ain itu pandangan mata yang berbahaya, ya. Banyak orang yang meninggal karena kena ain, tapi kita nggak merasa, nggak curiga bahwasanya dia meninggal karena ain, ya. Baik karena pandangan mata dia kemudian menyebabkan orang sakit, karena pandangan mata dia, ya, melihat kendaraan dia bisa celaka, karena pandangan mata dia, salah satu dari saudara kita, ya, harta dia bisa hancur. Nah, ini menunjukkan bahayanya ain. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibn Abbas, ya, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmidzi, ya, kata beliau, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqa al-qadari la sabaqathu al-ain. Bahwasanya al-ain itu hak, ya, ada, ya, dan seandainya ada yang mendahului takdir, niscaya ain bisa mendahului takdir. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Untuk terkait kasus ain, bagaimana solusinya? Dan al-ain, pandangan mata yang berbahaya dari manusia ini, itu nggak harus disyaratkan hasad ataupun nggak hasad. Pandangan mata bisa dilemparkan
bisa membahayakan objek yang dilihat dari makhluk hidup atau benda mati. Bisa membahayakan. Nah, kalau disertai hasad, maka pandangan mata tersebut lebih beracun daripada pandangan mata yang ketika nggak hasad. Ya, orang ketika melihat sesuatu nggak zikir, ya, maka pandangan mata dia ini bisa bahaya. Ya, kalau ditambahi hasad, tambah bahaya lagi. Makanya Allah berfirman, min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan tukang hasad jika hasad. Apa maksudnya? Tukang hasad kalau ingat hasadnya, dia bahaya. Tukang hasad kalau lupa sama hasadnya, itu lebih mending bahayanya. Nah, ini apalagi kalau pandangan mata yang berbahaya, dia tukang hasad tapi sedang lalai, sedang gak hasad, tapi tetap pandangan mata dia bisa menimbulkan malapetaka. Nah, di antaranya dalilnya dari riwayat Imam Malik, dari Ibn Shihab, dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, ya, bahwasanya dia suatu ketika melihat Amir bin Rabi'ah, ya, bahwasanya Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf ketika momen Sahal bin Hunayf sedang mandi di kolam, ya. Dan Sahal bin Hunayf adalah laki-laki yang kulitnya sangat putih, laki-laki yang kulitnya sangat bersih, ya. Sampai akhirnya Amir bin Rabi'ah berkata, "Wallah ma ra'aitukal yawm wala jilda mukhabba'ah." Demi Allah, hari ini aku nggak pernah melihat seperti hari ini, ya, kulit, yaitu kulitnya orang laki-laki yang seperti apa? Seperti wanita yang dipingit, sangat putih. Nah, kemudian apa yang terjadi? Padahal Amir bin Rabi'ah mengucapkan ini bukan karena hasad, tapi karena takjub saja. Cukup takjubnya dia, pandangan mata dia bisa menimbulkan bahaya. Nah, makanya Nabi jelasin di sini biar kita nggak banyak yang celaka karena ain. Gimana kita melindungi diri kita, gimana mata kita biar nggak mencelakakan apa yang dari objek yang kita lihat. Nah, subhanallah, akhirnya Sahal bin Hunayf lubita sahlun. Sahal bin Hunayf langsung jatuh, kejang, ya. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amiran. Kemudian Rasulullah mendatangi Amir bin Rabi'ah, fataghayyadha alaih. Kemudian Rasulullah marah kepada Amir bin Rabi'ah sambil Rasulullah berkata, "Ala ma yaqtul ahadukum akhah?" Atas dasar apa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Ini menunjukkan ain bisa membunuh. Banyak di antara manusia terbunuh karena ain. Nah, kemudian apa kata Nabi SAW? Ala barrakt. Kenapa kamu tidak doakan keberkahan? Ini syahidnya di sini. Kenapa Anda tidak doakan keberkahan? Harusnya Amir bin Rabi'ah, ya, ketika melihat Sahal bin Hunayf harusnya membaca apa? Barakallahu fiik, Allahumma barik, yubarikallahu alaik. Ini namanya ala barrakt. Doakan keberkahan. Jadi koreksi, yang benar bukan Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Karena Nabi bilang ala barrakt. Kenapa kamu gak doakan keberkahan? Ya, kalau doakan keberkahan, Barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan pada Anda. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda. Ini. Tapi kalau Anda bilang Masya Allah, Tabarakallah. Tabarakallah adalah termasuk apa? Fi'il lazim. Termasuk fi'il lazim. Yang dia nggak membutuhkan objek. Ya. Dan Tabarakallah di sini artinya apa? Kita mensucikan Allah seperti ucapan Subhanallah. Maha suci Allah. Apakah mengandung doa untuk Anda? Untuk objek yang kita lihat? Nggak ada. Karena tabarak adalah lafaz untuk Allah. Seperti kita memuji Allah subhanallah. Berarti nggak ada unsur doakan objek yang kita lihat. Ini di antara pendapat para ulama. Dan ini yang kami pilih. Oleh karena itu, yang betul adalah barakallahu fik, yubarikallahu alaik. Nah, itu. Bukan Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah nggak menolak ain. La hawla wa la quwata illa billah, nggak menolak ain. Tabarakallah dengan ilmu sharaf seperti ini, dari sisi bahasa Arab ditinjau, dia juga tidak menolak ain. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, sebagian mengatakan tetap menolak ain. Tetapi kalau dari ilmu sharaf dan bahasa Arab, yang benar adalah yubarikallah alaik.
Allahumma barik, barakallahu fik, karena dia termasuk apa? Fi'il al-muta'addi. Nah, ini rahimakumullah jami'an yang perlu dikoreksi ya, di dunia nyata, dunia maya. Maka untuk menolak pandangan mata kita yang berbahaya, doakan yuk apa yang kita lihat. Anda melihat motor cakep, doain. Anda melihat mobil cakep, doain. Anda melihat rumah cakep, doain. Anda melihat anak saudara-saudari Anda cakep, doain keberkahan. Nah, doain keberkahan. Nah, khawatir cukup dengan takjub dan kagumnya mata kita akan menyebabkan objek yang kita lihat celaka. Benar-benar ini terjadi, tapi sebagian kaum muslimin nggak paham, nggak tahu kalau ini ain. Ya, sebagian orang, masya Allah, ya teman kami dapati melihat seorang kakek-kakek ini kalau bicara sangat ditakutin. Masya Allah, ya mobil kamu itu cakep banget, ya mobil kamu indah banget, ya. Kemudian nggak lama kemudian, ya masya Allah nggak menolak ain, ya nggak lama kemudian, ya apa yang terjadi, ya akhirnya yang terjadi adalah mobil tersebut langsung kecelakaan saat itu juga, ya. Dan ini kejadian berulang-ulang, ya kejadian berulang-ulang, tapi sekali lagi kaum muslimin tidak mengambil ibrah, kaum muslimin tidak mengambil pelajaran, ya. Kemudian alhamdulillah jami'an, demikian mungkin ada di antara Anda, ya ada di antara Anda yang mungkin selama ini mendapati anak sakit demam tanpa sebab, ya demam tanpa sebab. Ternyata ya sebabnya adalah kita nggak lihat, kita nggak ketahui. Ternyata tetangga melihat anak kita, ya, dan mereka jauh dari dzikrullah. Mereka orang awam, nggak tahu sunnah. Apa yang harus dilakukan? Nah, wallahu alam bisawab. Ini ya Anda harus curiga ain. Nah, kita biar nggak ngelempar ain, nih caranya. Nah, kalau sudah terlempar ain, objek sudah terlempar ain, apa yang perlu dilakukan? Di antaranya sebagaimana Nabi telah bersabda, ya dalam hadis ini, ya kata Nabi SAW, iqtasil lahu, mandikan dia. Mandi dengan apa? Dengan air wudhu orang yang melempar ain. Dengan air wudhu orang yang melempar ain, ya. Maka kalau dia sudah melempar ain dan Anda curiga siapa pelakunya, ambil air wudhu dia dan mandiin dengan air wudhu dia. Walaupun air wudhu tersebut tanpa diruqyah, langsung dimandiin. Nah, ini rahmatullah jami'an. Dan jikalau ya kita nggak tahu siapa yang ngelempar ain, ya kemudian juga kita nggak tahu ya mendapatkan air wudhunya, ya berarti apa solusinya berikutnya? Diruqyah sampai sembuh. Diruqyah sampai sembuh. Dan ain itu ada dua, ainul insiyah wa ainul jinniyah. Ain karena apa? Pandangan mata manusia, dan ain karena pandangan mata jin. Maka hati-hati, ya. Kalau jin, bagaimana kita mau cari air wudhu dia? Di mana dia bisa kita dapat? Dan ini rahimahullah jami'an. Maka solusinya tetap diruqyah. Orang yang kena ain ternyata ada tandanya. Sebagaimana dalam riwayat, ya dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Salamah. Waktu itu ada budak kecil masuk ke rumah Nabi SAW, ya masuk rumahnya Ummu Salamah, ya. Dan di wajah dia ada apa? Ada saf'ah. Saf'ah yaitu apa? Saf'ah yaitu apa? Yaitu warna yang hitam lebih condong banyak warna merah. Ya, hitam ke arah kemerahan, hitam ke arah kemerahan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ya, kata Nabi SAW, dia mewasiatkan kepada para sahabat. Kata beliau, ya istarqu laha fa inna biha an-nadhrah. Ya, kata Nabi SAW, ruqyalah dia. Ya, ruqyalah dia karena apa?
Karena ada pada dia an-nadrah. An-nadrah yaitu apa? Yaitu pandangan mata ain karena jin. Ya, pandangan mata ain karena jin. Nah, wallahu alam bis-shawab. Kemudian barakallahu fikum, apakah hewan bisa melempar ain? Apakah hewan pandangan matanya juga berbahaya? Ya. Apakah hewan pandangan matanya juga berbahaya? Ya. Subhanallah, datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim, juga Abu Daud dari hadis Ibnu Umar, ya, bahwa Nabi telah berwasiat, ya, uqtulu al-abtar, bunuhlah ular al-abtar, waqtulu waqtulu ditufyaten, dan bunuhlah tufyaten, ya. Al-abtar yaitu ular yang pendek, yang buntung. Dan ulama ada yang mentakwilkan ular tersebut warnanya kebiruan dan panjangnya 1 jengkal. Nah, kecil tapi berbahaya. Dan Dzutufyatain adalah ular yang pendek juga, tetapi di punggungnya ada 2 garis putih lurus ke belakang. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Innahuma yaltamisani al-basara wa yusqitani al-habal. Karena 2 jenis ular ini kalau melihat manusia bisa membutakan pandangan. Kalau melihat kaum wanita, ibu hamil, ya, maka bisa menggugurkan janin. Subhanallah, saking bahayanya. Ya, jadi pandangan mata ini juga berbahaya. Nah, kemudian rahmatullah jami'an, tentang ruqyah. Bagaimana dengan ruqyah? Ruqyah itu caranya luas, ya. Selama nggak ada unsur keharaman, maka diperbolehkan. Selama nggak ada unsur kesyirikan, maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan. Nah, contoh sebagaimana hadis dari Abdurrahman bin Auf, dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kunna narki fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami dulu pernah meruqyah ketika masa jahiliyah. Nah, fama ra'ait, bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Kemudian apa kata Rasulullah? Hatu ruqakum, berikan kepadaku cara meruqyah kalian. Kemudian setelah dijelaskan cara meruqyahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syirk. Enggak mengapa dengan ruqyah selama enggak ada unsur kesyirikan. Di sini menunjukkan apa? Perkaranya luas. Ruqyah itu luas. Selama enggak ada unsur kesyirikan silakan. Seperti apa? Daun bidara, menggunakan daun bidara enggak ada dalam sunnah Nabi. Yang ada hadis yang sabit tentang daun bidara, 2 hadis. Yaitu ketika ada seorang sahabat yang hendak masuk Islam dan dianjurkan Nabi untuk mandi dengan daun bidara. Yang kedua, ketika memandikan jenazah, ya, menggunakan daun bidara. Ini yang perlu difahami rahimakumullah jami'an. Juga seperti menulis kertas ayat kemudian dimasukkan dalam air kemudian diminum. Ini enggak disebutkan Nabi SAW, tapi disebutkan sebagian para ulama boleh. Seperti siapa? Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnu Qayyim. Nah, kemudian seperti menyemprotkan di pojok-pojok rumah untuk mengusir mereka, enggak disebutkan Nabi, tapi diperbolehkan. Nah, begitu pula ruqyah dengan cara-cara yang enggak ada unsur kesyirikan, keharaman, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Dan subhanallah, namanya kasus non medis ini terkait dengan apa? Ruh kita, arwah kita. Nah, arwah kita, ada saatnya ruh kita lemah, ada saatnya dia ini kuat, ya. Dia ini kuat. Wallahu a'lam bis-shawab. Fa ini rahmatullah, ruqyah, ya. Ruqyah bisa Anda ambil yang terbaik adalah sebagaimana kata Rasulullah, irqi bi kitabillah. Ruqyalah dengan kitab Allah, dengan Al-Quran.
ya. Atau bisa dengan adkar, zikir-zikir seperti malaikat Jibril ya ketika meruqyah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Bisa dibaca doa ini seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggu dirimu, ya, dan dari segala sesuatu jiwa yang buruk, ya, atau pandangan mata yang hasad. Allah yang menyembuhkan dirimu, dengan nama Allah aku meruqyah dirimu. Nah, ini rahmatullah jami'an. Ini termasuk apa? Doanya malaikat Jibril ketika meruqyah Nabi Muhammad SAW. Nah, atau mengambil dari hadis-hadis atau ayat-ayat tertentu yang sudah ayat itu kalau dibaca terkait dengan jin, terkait setan, terkait surga dan neraka sangat manjur, silahkan, nggak mengapa. Tanpa mengatakan ini bagian sunnah meruqyah membaca ayat-ayat ini. Kalau nggak ada dalilnya jangan bilang sunnah. Nah, atau bisa juga dengan kata-kata yang baik, yang difahami maknanya. Ya Allah, bi'izzatik ya Allah, biqudratik ya Allah, ya, keluarkan jin dari tubuh ini, misal. Ini tidak mengapa. Atau yang datang dari Nabi apa? Ukhruj ya aduwallah, keluarlah wahai musuh-musuh Allah. Ini yang sabit dari Nabi SAW. Ada pun cara-cara yang lainnya nggak disebutkan Nabi banyak, seperti juga diantaranya dengan melakukan screening dalam tubuh dari gangguan jin. Di antara mereka ada yang menjadikan kalau pengen tahu ada jin apa enggak di dalam tubuh Anda, baca surat Al-Baqarah sekali khatam tanpa lihat HP, tanpa pengen kamar mandi, tanpa ingin nyemil, betul-betul dia ini apa? Subhanallah, berjumpa, yaitu apa? Membaca sesuatu, ya, Al-Baqarah ini, ya, dijadikan satu majelis, tidak ada keinginan apa-apa kecuali khusus baca surat Al-Baqarah. Ini screeningnya di antara mereka disebutkan oleh guru kami. Nah, kalau berdampak, ya, seperti mual, muntah, demam, ada yang ngalir di dalam tubuhnya, seperti dibikin ngantuk terus, ya, biasanya ada gejalanya. Dan subhanallah, kita juga harus pede dengan ruqyah mandiri, ruqyah diri kita sendiri, ya. Jangan lupa dzikir pagi petang, ya. Kemudian meruqyah diri sendiri dengan cara-cara yang simpel, membaca ayat-ayat pendek nggak apa-apa sambil dipukul-pukulin tubuhnya. Dan ini dilakukan para sahabat juga Nabi juga memegang daerah yang sakit, memukul-mukul daerah yang bermasalah. Ya, kadang Nabi juga menggunakan tafel, seperti demikian, ya. Ini juga dilakukan rahimakumullah jami'an. Dan sekali lagi, kekuatan ruqyah ternyata juga sangat terkait erat dengan kekuatan keyakinan kita. Kalau kita nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah mental blocker, ya, akan menghambat efek dari ruqyah tersebut. Makanya sebelum ruqyah, kondisikan orang dulu, kondisikan orang yang mau diruqyah, hendaknya dia bertobat dari semua maksiat, ya, hendaknya dia bersuci. Nah, hendaknya setelah ini dia berazam untuk mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Nah, dan dari sisi peruqyah juga demikian. Akidahnya ditingkatin. Seseorang sembuh bukan karena tangan tim peruqyah, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya perantara. Karena kesombongan dia akan menghambat proses ruqyah. Demikian keyakinan si pasien atau klien yang diruqyah juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah selanjutnya kita kembali ke sesi tanya jawab, ya. Kita tunggu pertanyaan yang masuk. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya apa saja ayat-ayat yang bisa dipakai untuk meruqyah. Asalnya semua yang ada di dalam Al-Quran itu ayat-ayat ruqyah. Semua ada di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat ruqyah. Ya, Al-Baqarah saja, masya Allah, punya kekuatan yang ajib. Ya, sebagian dari klien, ya, yang sakit,
kanker rahim sekalipun diruqyah bertubi-tubi 2 hari 2 malam, surat Al-Baqarah sama Ali Imran diulang-ulang, subhanallah, subhanallah, ajib ya. Nah, makanya Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah bukanlah makhluk ya. Kalamullah bukanlah makhluk. Nah, oleh karena itu apa? Kita diantaranya menggunakan kalamullah ini sebagai ayat-ayat ruqyah, terutama Al-Baqarah itu ajaib. Makanya Nabi SAW bersabda ya, la asyaitan la yadkhulu baitan yuqra'u fihi al-Baqarah. Setan enggak masuk di dalam rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Nah, juga bisa baca surat yang lainnya ya, Al-Jin ya, atau Asy-Syu'ara ya, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya pilihan ya, dan ada di dalam buku-buku ruqyah. Nah, tapi sekali lagi semua ayat dalam Al-Quran ayat ruqyah, dan Anda yakin. Nah, wallahu a'lam bissawab. Berikutnya pertanyaannya, bagaimana mengetahui apakah kita menderita penyakit non medis? Untuk tahu ini medis atau non medis, di antaranya kalau non medis khas ya. Kalau non medis ini khasnya apa di antaranya? Seperti apa? Seperti kita dapati ada 3 gejala nih. Ketika gejala sadar, ketika tidur, ketika diterapi ya. Ketika sadar, sering dia sholat tidak khusyuk. Ketika sadar, sholatnya sering tidak khusyuk ya. Kemudian ketika sadar, dia sering melamun. Ketika sadar, dia kalau diajak bicara kadang nggak nyambung ya. Ketika sadar, kalau pas kasusnya sihir, sampai ketika dia sholat pun ditampakkan hal-hal di depan sholat dia ya. Seperti kasus yang dilakukan para misionaris sebagiannya di Indonesia bagian timur. Mereka menggunakan air mineral ya, yang sudah dijampi-jampi, kemudian dibagikan gratis kepada kaum muslimin, sehingga apa? Ketika sholat ya, nampak di hadapan mereka salib-salib. Nah, ini diantaranya kasus sihir ketika sadar. Dan masih banyak lagi, ketika sholat dia merasa berat ya, melangkahkan kaki ke masjid juga berat ya. Ketika sholat dibikin kantuk, selalu banyak gangguan. Kemudian ketika tidur ya, ketika tidur diantaranya apa? Sering mimpi-mimpi buruk ya. Mimpi buruk ima dikejar binatang buas, atau jatuh dari tebing yang tinggi, tenggelam ya, nampak dengan makhluk halus, atau juga di dalam mimpi tersebut dia berjumpa dengan rumah yang kosong, yang seram, hutan dan lain sebagainya. Ini yang perlu dicurigai. Dan mimpi ini bukan sekali 2 kali, berulang-ulang. Kadang kalau disihir ya, ditampakkan dukunnya, bahkan ditampakkan siapa yang minta sihirnya. Nah, dan ini adalah mimpi dari Allah mengkabarkan di antaranya ya, ditampakkan kadang bukhulnya. Nah, adapun ketika diruqyah ya, ketika diterapi, dia sudah timbul efek dalam tubuh ya, ketidaknyamanan ya, seperti mual, muntah, pusing ya, seperti sesuatu yang berjalan di tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana hukumnya menempel stiker Masya Allah, Tabarakallah atau Barakallah Fik di kendaraan? Karena Anda pernah dengar bahwa ini tidak disarankan karena khawatir menjadi tulisan tersebut seperti jimat ya. Pertama, kalau seperti jimat, jelas nggak boleh. Kenapa? Karena hati dia mu'allak. Hati dia dikaitkan dengan jimat, bukan tawakal kepada Allah. Ya, bukan tawakal kepada Allah. Akhirnya tawakal kepada tulisan. Maka ini bisa terjatuh dalam kesyirikan. Dan yang berikutnya, ini bukan ta'zim sya'air Allah. Menempelkan tulisan seperti ini
bukanlah mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi yang ketiga yang kami berijtihad, urufnya negeri Arab tidak sama dengan negeri kita. Negeri Arab sangat takut dengan ain. Kenapa? Karena mereka sudah faham. Ini sudah tajrubah. Sejak zaman jahiliyah mereka sudah faham ini ain. Sebelum Nabi diutus sudah faham ini pandangan mata berbahaya, faham sekali. Nah, kemudian Nabi menjelaskan ya agar umatnya tidak celaka karena pandangan mata ini dari masa sebelumnya jahiliyah sudah ada. Nabi jelaskan caranya, terapinya. Karena fahamnya mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Ya, seperti bahkan orang yang mengambil potret foto keluarganya tanpa izin masuk tindakan kriminal karena saking takutnya mereka. Seperti sebagian jamaah umroh, mereka berpose berfoto dengan anak-anaknya orang Arab yang cakep ya. Setelah difoto kemudian bapak ibunya ternyata lapor polisi dan ditangkap di Masjidil Haram. Nah, kenapa? Saking takutnya mereka. Kebiasaan kami juga demikian ketika kami di Yaman ya. Ketika kami melihat anak mereka yang cakep ya, mereka selalu marah. Ya, qul kata mereka. Katakan, yaitu ucapkan doa ya, apa? Keberkahan. Itu maksudnya. Karena mereka sangat takut. Di negeri kita bukan. Tambah dijadikan status anak-anak kita. Dipamer-pamerin ya. Apa yang kita punya dari dunia dipamerin ya. Gak heran kalau banyak yang meninggal karena ain, banyak yang sakit karena ain, karena apa? Kejahilan kita. Kalau saya pribadi ya melihat ya yang hal seperti ini perlu tarbiyah. Kadang kami tempelin tulisan juga ya, kenali bahaya pandangan mata Anda. Ucapkan barakallahu fiik sebagai wujud tarbiyah saja. Bukan niatan sebagai jimat ya, bukan mengagungkan syiar Allah, tapi apa? Tarbiyah. Karena uruf beda, urufnya orang Arab dan urufnya negeri kita. Ya. Nah, wallahu alam bis-shawab. Pertanyaan berikutnya, ya, terdapat hadis bahwa membaca surat Al-Baqarah setiap malam dapat menjaga dari sihir. Ya. Apakah yang dimaksud membaca surat Al-Baqarah secara keseluruhan atau boleh dengan cara setiap malam membaca surat Al-Baqarah misalkan 1 lembar setiap malam? Hadis yang sabit juga yang sabit adalah membaca surat Al-Mulk di malam hari. Membaca surat Al-Mulk di malam hari. Disebutkan kisah oleh seorang ulama, ada seorang wanita yang disihir berkali-kali oleh seorang lelaki playboy di Arab ya. Subhanallah, perempuan ini tidak juga kunjung berdampak sihirnya laki-laki ini. Kemudian ketika ditanya, ternyata disebutkan masyayikh, para syekh, ternyata rahasia dari apa yang dilakukan wanita ini setiap malam membaca surat Al-Mulk. Membaca surat Al-Mulk ya. Ini teruji coba. Adapun keutamaan Al-Mulk di antaranya kita dijauhkan dari api neraka. Ya, sebagaimana dalam hadis. Nah, adapun screening yang kita sampaikan tadi, kalau pengen screening untuk tubuh kita ada apa enggak, baca surat Al-Baqarah sekali habis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan nisbatkan tadi apa sekali habis adalah sunnah, bukan. Kemudian yang keempat, ahsanallahu ilaikum, ana izin bertanya, terkena penyakit non medis dari hasil diagnosa para peruqyah, ana terkena ain dan jin nasab yang mencintai. Ana sudah berusaha dengan ruqyah mandiri, baik dengan mandi bidara, ruqyah rumah, baca Al-Baqarah dan beberapa metode ruqyah yang lainnya. Dari 2019 qadarullah ana belum sembuh. Apakah ana boleh meminta untuk diruqyah jika kondisinya sudah seperti ini? Tetap ruqyah mandiri. Ya. Nah, masalah Anda beda aja ruqyah mandiri. Pertama, Anda sabar. Allah siapkan pahala bagi Anda dan Anda putuskan jin nasab tersebut. Doa sama Allah. Ya Allah, aku berlepas diri ya Allah dari jin nasab. Dari kakek saya atau siapa. Ya, saya berlepas diri ya Allah dari kezaliman mereka. Saya berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan dari kakek-kakek kami ya Rabb. Saya berlepas diri ya Rabbal Alamin. Lepaskan jin ini dari tubuh saya. Untuk lepaskan mereka. Doa. Dan doa itu punya athar yang ajib, yang kuat. Ya, doa antara adzan dan iqamah, doa ketika hujan turun, doa ketika Anda dizalimi, sekarang di sihir sudah dizalimi, doa. Kemudian sepertiga malam berdoa, ketika akhir hari Jumat berdoa, ya, ketika sedang umrah di tempat-tempat yang makbul, ya, berdoa. Nah, wallahu alam bissawab.
Apakah meminum madu juga termasuk screening gangguan jin? Ya, pernah ada kerabat langsung sesak nafas tidak bisa berbicara. Subhanallah ajib. Ya, sekali lagi kita nggak bisa katakan sunnah, tapi mujarrab. Segala tanaman-tanaman atau herbal yang ada dalam daftar tibbun nabawi, subhanallah langsung berdampak kepada mereka kaum jin. Bukan hanya madu, minum kustul hindi saja juga mereka sudah gelisah. Dilakukan bekam, mereka juga gelisah. Jangankan bekam, di fasdu saja yang bukan masuk dalam daftar tibbun nabawi, mereka juga sudah gelisah. Kenapa? Inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Karena setan ya lari berjalan di tubuh manusia melalui apa? Pembuluh darah. Melalui pembuluh darah. Silakan Anda konsumsi herbal-herbal tibbun nabawi, tapi ingat, kenali sifat Anda. Kalau Anda sifatnya panas, ya jangan banyakin tibbun nabawi yang sifatnya panas. Ya, dan madu lebih mending. Naam, wallahu a'lam bissawab. Thayyib. Jika ada pertanyaan ditunggu. Tapi sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Nah, kita lanjutkan insyaallah. Ya, sebentar ada pertanyaan masuk lagi. Apa boleh ayat-ayat syifa ditulis di kertas atau di bejana seperti gelas lalu kita tuangkan air atau direndam lalu air rendaman syifa diminum untuk kesembuhan? Boleh. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sekali lagi, ruqyah babnya luas. Selama nggak haram, boleh. Selama nggak ada syirik, boleh. Ayat-ayat ruqyah, ayat kursi misalkan, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Fatihah ditulis, Muawwidzatain, Al-Ikhlas ditulis, dimasukkan di kertas. Semua surat Al-Baqarah di print nggak apa-apa, ditulis dari luntur, ya. Kemudian dibaca ayat ruqyah nggak mengapa. Digunakan mandi, digunakan minum nggak mengapa. Ya. Ini pendapat para ulama. Juga demikian Ibnu Qayyim juga demikian. Ibu lahir yang susah melahirkan, dia menulis ayat khusus. Tapi jangan disebutkan sunnah. Menulis satu ayat ini, ya sudah kami bikin video pendek, kemudian dimasukkan dalam air dan diminum. Nah, itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah bebaskan diri kita dari gangguan jin dan segala mara bahaya dari hewan, dari jinnya, dari kejelekan-kejelekan manusia. Ya, semoga Allah hilangkan makar-makar mereka pada tubuh kita. Semoga Allah jadikan tubuh kita kesehatan, ya, sehingga bisa istiqomah ibadah, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.